Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Villa Chess. Kali ini aku akan sharing tentang taktik dari blocking di dalam permainan catur. Jadi taktik blocking itu menahan serangan lawan supaya kita bisa melakukan serangan terhadap lawan. Jadi kita tahan dulu untuk dilakukan blocking. Jadi posisi ini putih akan melakukan serangan di Raja F8. Tetapi di sini menteri ke H8 masih ada menteri E5 untuk mencegah diagonal hitam ini. Kemudian kita lihat langkah yang bisa dilakukan untuk blocking terhadap serangan ke hitam yaitu kuda ke E6. Ancamannya garpu raja di F8 dengan benteng yang berada di D8. Ini ada pilihannya, ada dua, bisa menteri kali E6, F kali E6, atau yang berikutnya raja ke E8. Tapi kita lihat teman-teman, kalau menteri kali E6 ada bangunan checkmate di menteri H8. Kemudian kita lihat kalau misalkan F kali E6. F kali E6 ini kita bisa memberikan langkah menteri kali G6. Untuk apa? Untuk penyerangan di jalur benteng F3 ini. Ancamannya checkmate kalau dia tidak melakukan penjagaan di baris F. Tetapi di sini hitam melakukan langkah menteri F6 untuk pencegahan serangan di jalur F ini. Tapi kita masih sama, tetap tujuannya benteng F3, lalu menteri kali F3, G kali F3. Hitam berusaha untuk mempromosikan pionnya, pion D3, dan kita akan melakukan ancaman mati dengan langkah raja ke H1. Ancamannya benteng lari ke G1, kemudian ke petak G8. Oke, kita balik dulu. Kalau misalkan raja ke E8, kita tinggal pukul aja kuda kali D8 dan kita memenangkan kualitas yaitu benteng gitu. Kalau dia pukul, kita tinggal cek menteri G8, raja D7 dan mengambil pion di petak F7. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ya, posisi ini putih akan melakukan serangan di sayap menteri. Jadi kita lihat bagaimana sih cara memblok untuk serangan kita terhadap hitam. Oke, di sini langkahnya itu gajah ke B6. Ancaman menteri C7. Karena menteri D6 tidak bisa untuk melakukan keluar dari serangan gajah B6, satu-satunya menteri dilangkahkan ke petak C8. Tapi kita lihat kalau A kali B6, kemudian hitam menteri ke D8, dan di sini ada serangan lagi di diagonal B8. Jadi kita langkahnya E kali F6 dengan cek. Kalau misalkan dia langkahnya raja geser, kita tinggal benteng A8 tutup, baru menteri kali B8. Posisi dengan checkmate. Kita balik lagi, gajah B6. Kalau dia menteri ke C8, kita bisa cek E kali F6, kemudian raja A8, ancam lagi pion F7, benteng F8, pion A6, kita serang lagi di jalur sayap menteri, masih fokus di sini. Dia B kali A6, kuda G5, A kali B6, kuda kali H7, benteng kali F7, kuda G5, benteng E7, benteng kali B6, masih tetap ada serangan di raja A8, dia pion A5, kita gajah kali H5, raja A7, tarik mundur benteng B2, gajah E8, gajah kali E8, benteng kali E8, lalu kuda F7. Ancamannya nanti bisa melakukan kuda D6 pas pukul, menteri
masuk lagi D6, serang di petak C5. Dia benteng E7. Oke, kuda ternyata ke E5 mengambil C6 karena ada ancaman pion lemah di petak A5. Pion tersendiri ini. Oke, kita lihat langkah berikutnya. Ini pukul, tinggal pukul aja teman-teman. Benteng kali A5. Makan lagi. Dan kita bisa memenangkan perwira ataupun satu menteri lawan benteng kuda dan juga benteng B2. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ya, posisi ini hitam yang melangkah, ini udah ada serangan di jalur diagonal. Dan di sini mau ada pertukaran di menteri D2, tetapi kita bisa melakukan langkah yang lebih baik lagi dengan cara apa? Menteri ke B3. Ancamannya apa menteri B3? Oke, ambil pion di A2. Dan kalau di sini dipukul, kita tinggal kuda kali B3 dan checkmate. Karena jalur ini udah dikuasain oleh gajah di G6. Tapi dia ada langkah gajah ke D3 menutupi jalur diagonal gajah. Lalu kita bisa melakukan langkah menteri kali A2, kemudian menteri B4, mencegah jalur menterinya ini keluar dari wilayah putih. Lalu hitam di sini punya langkah benteng ke E2. Kemudian gajah kali E2, kuda B3, dipaksa untuk kudanya dimakan oleh menteri. Pukul, benteng D2 mencegah checkmate di petak C2, lalu menteri ke E3 dipin. Tujuannya pukul kuda, dia pukul, kita pukul benteng di D2. Oke, taktik blocking berikutnya. Kita lihat teman-teman di sini posisinya ada raja di H8 untuk melakukan serangan. Karena ini ada diagonal posisi yang bisa menyerang raja di H8. Kira-kira langkahnya apa? Oke, betul. Menteri ke B6. Lalu ada ancaman di B7 karena serangannya mau checkmate. Kalau dia A kali B6, dia gajah A7, kita pukul lagi raja B8, benteng F B7, raja C8 dan serang lagi gajah A6. Ancamannya mati di petak A8. Kita mundur kalau benteng melindungi jalur atau baris ke-7 ini. Dengan D7 kita jawab ancaman gajah ke C5. Kemudian kenapa? Karena kita akan mengawasi posisi yang mana kita bisa mengambil benteng di D7. Kalau ke sini kita tinggal pukul, makan, lalu benteng kali D7, ancam lagi gajah di G8, kemudian dia ngancam benteng, ngancam gajah di C7. Kita balik lagi, dia pukul benteng kali F7, kita gajah kali D6, benteng F2, dan di sini menterinya dibalikan lagi, menteri kali F2, kuda kali F2, tetapi ada serangan satu perwira yaitu gajah ke C5. Ancamannya kuda dan juga benteng di G8. Oke, yang berikutnya. Ya, posisi ini teman-teman bisa melakukan jawab di komen. Kira-kira hitam langkah terbaiknya untuk melakukan blocking terhadap serangan ke putih kira-kira apa, bisa dijabarkan di komen. Oke teman-teman, ini aja tentang taktik blocking. Semoga bermanfaat.